Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Ildam Al-Anzari. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Munawarman. Saya dari angkatan 2020 dan kali ini kita akan mereview materi mata kuliah Hukum Tata Negara. Sebelum kita masuk atau memulai review materinya, yaitu kita harus mengetahui dulu apa sih hukum tata negara ini. Nah, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum, atasan dan bawahan menurut tingkatannya, dan menentukan organ-organ atau lembaga-lembaga dalam masyarakat hukum bersangkutan, dan menentukan susunan dan wewenang organ-organ atau lembaga-lembaga yang dimaksud. Intinya, hukum tata negara ini adalah hukum yang mengatur tata organisasi negara. Nah, baik, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu hukum acara tata negara atau biasa disebut dengan hukum acara MK atau hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, hukum acara Mahkamah Konstitusi bentuknya itu hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi, sehingga sering disebut sebagai peradilan konstitusi. Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban yang tertuang dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau biasa disebut dengan judicial review. Nah, yang menjadi pemohon dalam judicial review yaitu perorangan warga negara Indonesia atau kelompok masyarakat, bisa juga badan hukum publik atau privat maupun lembaga negara. Dan yang menjadi termohon dalam judicial review ini adalah pastinya DPR dan Presiden. Nah, judicial review ini adalah suatu proses ketika tindakan eksekutif dan legislatif ditinjau oleh badan yudikatif. Badan tersebut akan meninjau apakah suatu tindakan atau undang-undang sejalan dengan konstitusi suatu negara. Kewenangan MK yang kedua yaitu adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Terkait hal ini, yang menjadi pemohon dan termohon itu adalah lembaga negara itu sendiri, DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemda, dan lembaga negara lainnya. Sengketa kewenangan antar lembaga negara itu apabila terjadi perbedaan pendapat yang disertai persengketaan maupun klaim antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut. Kewenangan MK yang ketiga yaitu adalah memutus pembubaran parpol atau partai politik. Di sini yang menjadi pemohon yaitu pemerintah yang bisa diwakili Kejaksaan Agung atau menteri yang diberikan kewenangan oleh Presiden. Dan yang menjadi termohon dalam pemutusan pembubaran partai politik yaitu adalah sudah pasti partai politik
yang diwakili pimpinan partai politik yang dimohon untuk dibubarkan. Alasan pembubaran partai politik melalui MK bersifat imitatif. Ketentuannya terdapat dalam pasal 40 ayat 2 dan pasal 40 ayat 5. Partai dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Jadi jika ada partai politik yang kegiatan atau proses partai politik ini saat menjalankan tugas ia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka partai politik ini bisa dimohon untuk dibubarkan. Dan MK sebagai pemutus apakah bisa partai politik ini dibubarkan atau tidak. Kemudian kewenangan yang keempat yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Di sini yang menjadi pemohon pastinya pemerintah atau pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun partai-partai yang terlibat dalam pemilihan umum. Dan yang menjadi termohon pastinya adalah KPU. Perselisihan hasil pemilu tentunya mengandung 3 substansi atau makna perselisihan, yaitu pertama perselisihan karena adanya pelanggaran terhadap cara dan prosedur perhitungan suara. Itu yang pertama. Yang kedua pasti jika ada perselisihan karena adanya perbuatan pelanggaran anggota KPU, PPK dan PPS. Nah, itu tadi 4 kewenangan MK. Kemudian ada satu kewajiban MK yaitu termaktub dalam pasal 7 ayat 1 sampai ayat 5 dan pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang 24 tahun 2003. Kewajiban MK yaitu memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela, atau intinya tidak memenuhi syarat lah sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945. Jadi apabila presiden atau wakil presiden selama menjabat ada tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang, maka DPR berhak melaporkan ini ke MK. Dan MK wajib memberi keputusan untuk membubarkan presiden atau wakil presiden tersebut. Nah, perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah perkara-perkara yang sifatnya konstitusional, yaitu yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa serta mengadili maupun memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana si MK menjalankan kewenangannya seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan bahas organ negara. Organ negara itu adalah pejabat atau badan pemerintah yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Nah, kesimpulannya itu organ negara identik dengan individu yang menjalankan suatu jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Intinya tujuan itu tentang bernegara. Otomatis lembaga negara itu tidak sama dengan organ negara ya, karena lembaga negara itu sendiri merupakan bagian dari
organ negara dalam arti luas maupun sempit. Nah, di Indonesia negara kita itu identik dengan tres politika yang memiliki atau membagi 3 fungsi kekuasaan, yaitu kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, di sini kita akan bahas apakah tres politika itu masih relevan gak sih di Indonesia ini. Nah, menurut yang sering saya baca, konsep tres politika ini untuk sekarang sudah tidak relevan lagi. Mungkin kalau diukur dari berbagai hal, banyak perspektif. Nah, kalau menurut saya sendiri sudah tidak relevan lagi di Indonesia menggunakan trias politika. Kenapa? Karena pada Orde Lama dan Orde Baru sistem ketatanegaraan seluruhnya dilihat dari kepentingan negara dengan pendekatan pemerintahan yang sentralistik. Namun ketika sistem politik Indonesia bergeser ke era reformasi, ada 5 hal prinsip yang turut bertransformasi atau berkembang seperti itu. Yang pertama adalah pemerintahan dari otomasi menjadi demokrasi. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan yang sentralistik dan sekarang menjadi desentralistik. Kemudian kebijakan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam bergeser pada ekonomi kreatif dan berbasis pada sumber daya manusia. Selanjutnya kebijakan hubungan luar negeri bergeser dari kepentingan nasional menjadi kepentingan kawasan. Dan yang terakhir, pada era Orba pemerintah menerapkan pendekatan keamanan, tapi setelah Orde Baru bergeser ke pendekatan hukum. 5 hal tersebut atau 5 prinsip tersebut yang bisa dibilang sistem ketatanegaraan saat ini, pola hubungan antar lembaga menyesuaikan atau berkembang seiring berjalannya waktu seperti itu. Nah, konsep tres politika di masa lalu yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa dibilang sudah tidak relevan lagi dengan situasi kekinian yang sebagai mekanisme check and balances di lembaga negara kita ini. Pada kekuasaan yudikatif atau kehakiman, kalau dulu itu hanya ada Mahkamah Agung, tapi sekarang ada juga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Nah, pada kekuasaan legislatif di parlemen ada MPR, DPR, dan DPD. Namun pada kekuasaan eksekutif hanya ada satu lembaga, yaitu cuman kepresidenan seperti itu. Itu bisa dikatakan kenapa tres politika ini sudah tidak relevan lagi di negara kita ini. Nah, selanjutnya seperti yang saya jelaskan tadi, berarti negara kita Indonesia ini dalam pemisahan kekuasaan bersifat horizontal. Dalam arti kekuasaan itu berarti dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi atau check and balances. Nah, karena itu pembagian kekuasaan bersifat vertikal, dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Itu ciri khas dari negara kita ini. Nah, apabila kita melihat sejarah terdahulu, dalam pandangan John Locke, pembagian kekuasaan itu hanya fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Di mana fungsi mengadili itu termasuk
tugas dari eksekutif yang tadinya berarti yudikatif ini tidak berdiri sendiri, melainkan dia tugas-tugasnya yaitu dipegang oleh kekuasaan eksekutif. Nah, hal ini bertentangan dan Montesquieu menyatakan pernyataan yang terbaru bahwa fungsi federatif itu termasuk tugas eksekutif. Nah, sementara fungsi yudikatif itu harus berdiri sendiri. Jadi bagian kekuasaan yang sekarang kita pakai itu adalah pernyataan dari Montesquieu, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif. Nah, ketiga fungsi ini atau ketiga kekuasaan ini disebut trias politika. Nah, kemudian yang terakhir yang sedikit akan saya review atau akan saya jelaskan tentang penafsiran dalam hukum tata negara. Nah, yang pertama, penafsiran itu apa? Penafsiran itu merupakan metode atau langkah untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks atau isi hukum. Gunanya untuk menyelesaikan persoalan atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Nah, kenapa sih penafsiran itu penting dalam hukum? Karena penafsiran itu dianggap penting karena peraturan perundang-undangan tidaklah seluruhnya dapat atau telah disusun dalam bentuk yang jelas. Pasti ada kesalahan. Dan tidak membuka penafsiran lagi. Nggak mungkin seperti itu ya. Menurut Prof. Jimli Asidiki, yang mana beliau ini adalah mantan ketua Mahkamah Konstitusi pertama di Indonesia, beliau mengemukakan ada 9 teori penafsiran dalam hukum tata negara. Yang pertama yaitu penafsiran letterlege atau harfiah. Penafsiran ini yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis. Yang kedua yaitu teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa. Penafsiran ini menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara seperti ini bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknik yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku. Kemudian yang ketiga yaitu adalah teori penafsiran historis. Teori penafsiran historis mencakup 2 pengertian, yaitu penafsiran sejarah perumusan undang-undang dan penafsiran sejarah hukum. Yang mana penafsiran yang pertama memfokuskan diri pada latar belakang sejarah perumusan naskah, bagaimana perdebatan yang terjadi ketika naskah itu hendak dirumuskan. Yang keempat ada teori penafsiran sosiologis. Nah, teori penafsiran sosiologis ini memiliki konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan perhatian untuk menafsirkan naskah yang nantinya bersangkutan. Kemudian yang kelima adalah teori penafsiran sosiohistoris. Nah, berbeda dengan penafsiran sosiologis, penafsiran sosiohistoris memfokuskan pada konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah hukum. Seperti itu. Kemudian yang keenam ada teori penafsiran filosofis. Penafsiran ini dengan fokus perhatian pada aspek filosofis. Kemudian yang ketujuh ada teori penafsiran teologis. Penafsiran ini yang difokuskan adalah pada
penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan, dan bahwa tujuan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi dalam penafsiran tersebut. Demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual. Kemudian yang kedelapan yaitu teori penafsiran holistik. Penafsiran ini mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir atau teori penafsiran yang terakhir yaitu teori penafsiran holistik tematis sistematis. Teori ini dapat dipersamakan dengan holistik, hanya saja dilakukan secara sistematis seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Mungkin itu dulu cukup dari saya review materi yang saya terangkan dari tadi. Mungkin ini yang paling menarik bagi saya dan yang paling saya ingat. Mungkin masih banyak materi-materi yang saya lewatkan. Jadi untuk dosen saya Pak Hari Setia Nugraha, saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, terlebih lagi kesalahan saya saat penjelasan dari awal sampai akhir penyampaian tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.